akhirnya Awan Kinton yang bikin penasaran meluncur juga di IMS 2024. Nah, kita pengen kasih tahu detail dari si Wuling Cloud EV ini. Yuk. Ya, lengkap sudah sekarang lini model mobil listrik dari Wuling. Karena sekarang udah ada abjad, ABC-nya udah lengkap. A untuk REV, B untuk Bingo EV, dan sekarang C untuk Cloud EV. Udah kayak pilihan ganda tuh, ada 3. Tinggal pilih mau yang A, B, C. Nah, tapi untuk Wuling Cloud EV ini sebenarnya dia udah meluncur di Cina sendiri yang dinamakan sebagai Baojun Yunduo. Nah, jadi sebenarnya di IMS 2024 ini Cloud EV memang baru diperkenalkan saja, belum dijelaskan sama sekali spek detail yang mendalam. Tapi kalau kita merujuk pada Baojun Yunduo-nya sendiri, dia memiliki 2 tipe baterai yang berbahan LFP, di mana 2 baterai tersebut memiliki kapasitas sebesar 37,9 kWh dan juga 50,6 kWh. Jadi ada 2 tipe range, yang dimana kalau misalkan kita ngelihat lagi preskon waktu pas Cloud EV ini meluncur, Wuling Indonesia mengklaim kalau Cloud EV ini dapat menempuh jarak hingga 460 km sampai 505 km. Dengan jarak tempuh tersebut, berapa lama sih untuk mengecas si Cloud EV ini? Nah, untuk mengecas Cloud EV ini sebenarnya menggunakan DC charging itu hanya membutuhkan waktu dari 30-80% sekitar setengah jam saja. Nah, sementara untuk chargeran AC charging, dia memiliki kapasitas kecepatan pengecasan sebesar 7 kW. Yang waktunya sendiri belum bisa kita coba karena memang spesifikasinya belum dipastikan untuk yang pasar Indonesia sendiri. Tapi tetap ya mobil listrik Wuling di mana colokan fast chargingnya itu masih pakai colokan standar GBT, standar dari China sendiri. Yang dimana kita tahu colokan tersebut tuh susah banget ditemukan di Indonesia karena Indonesia sudah menganut standar CCS 2. Tapi untuk AC chargingnya sendiri, Wuling inisiatif untuk memberikan adapter untuk para konsumennya biar kalian gampang untuk mengecas si Wuling Cloud EV ini. Dan buat yang penasaran juga, Cloud EV ini masih berpenggerak roda depan yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar total 136 PS. Udah selesai bahas penggerak dan baterai segala macam, sekarang kita bahas soal desainnya yang tentu kalian masih melihat resemblance dari sebuah Wuling REV, di mana garis DRL-nya yang melintang dari ujung ke ujung, bahkan di depan sampai belakang pun itu sama, mengingatkan kita akan Wuling REV. Tapi secara outline garis besar desainnya, ini sesuai dengan namanya, kayak membentuk awan. Jadi nggak apa-apa dong gue sebut Awan Kinton. Sebenarnya lekukan di muka depan ini tuh mengingatkan gue akan Fiat Multipla, tapi kok kenapa ganteng gitu ya? Kenapa kesana tuh jadi modern banget dan kayak lebih tegas garis desainnya dibandingkan dengan REV dan juga Bingo EV. Yang dimana REV dan Bingo EV garis tegasnya itu sedikit minim. Sementara di Cloud EV ini garis tegasnya itu lebih diperbanyak. Nah, kita lanjut lagi ke bagian samping di mana dia menganut desain floating roof dan juga handle pintu yang modelnya flush. Jadi dia rata dengan body, membuat kesana jadi bener-bener mulus banget desainnya. Nah, berbicara soal kayak kakinya, sebenarnya ada yang spesial. Bukan karena depan belakang disc brake, tapi untuk pertama kalinya lini model mobil listrik Wuling tidak menggunakan velg kaleng, dia langsung velg alloy. Jadi cakep nih. Tapi yang menariknya juga, ukurannya itu ternyata ini lingkar 18 loh. Dan profil bannya 215/55, yang dimana cocok dipasangkan ke Cloud EV ini. Padahal kalau lingkar 18 dipasangkan ke mobil yang bermesin bensin lah istilahnya, mobil-mobil konvensional kebanyakan ya, kayak kesana gede banget lingkar 18. Tapi di Cloud EV ini bisa proporsinya pas, keren. Mungkin itu disebabkan karena overhang depan belakang yang juga pendek dan menyebabkan wheelbase panjang yang membuat proporsi dari Cloud EV ini dari bodi sampai kakinya itu pas. Sekarang kita coba buka bagasinya. Nah, dia udah elektrik, jadi udah beda dibandingkan dengan Bingo dan juga REV. Yang ini muat gue loh di sini. Kayak tuh, bisa sih ditutup lagi. Kameramen tolong tutup. Oh, pakai elektrik juga. Bagus. Top. Dadah. Ya, jadi dengan tinggi gue yang 160 cm ya, muat di bagasi Cloud EV ini juga udah membuktikan bahwa bagasinya jauh lebih luas dibandingkan Bingo dan juga REV. Tapi gak cuma itu aja kompartemen penyimpanan, karena di bawahnya ada lagi, dan ini cukup dalam loh kompartemen penyimpanannya. Udah gitu dilapisin kain jenis bludur juga, yang membuat peredamannya juga bagus nih di bagian bagasi. Ini bener-bener kayaknya 2 orang gue muat kayaknya. Ditantangin lagi nih, disuruh nyobain loh. Jangan, gue gak mau, claustrophobic, ngeri. Cuma sayangnya di bagasi ini ya kita nggak dikasih tutup tray ya.
tray belakang, sehingga kalau misalkan kita nutup bagasinya itu jadi kelihatan kalau misalkan kita intip di bagian belakang sini. Agak cukup mengkhawatirkan. Nah, salah satu kekurangan yang kita temukan juga di Cloud EV ini, dia masih belum ada wipernya juga. Cuma kalau kita lihat di bagian tengah sini, ini tuh ada buat kamera tengah loh. Yang mungkin ya, dia ada fitur buat nyalain kamera di spion tengahnya itu. Tapi ini lagi nggak ada kameranya. Jadi, cuma ditutup kayak tutup lubangnya aja. Unik juga nih kalau dipasangin di Indonesia. Oke, itu aja untuk bagian belakang. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Yuk. Masuk ke dalam dari Cloud EV ini, kita langsung disambut dengan nuansa yang homey banget ya. Rumahan banget karena pemakaian material soft touch di bagian dashboard dan juga aksen panel kayu di depan sini. Terlebih ada juga detail-detail kayak rose gold ya, yang terdapat di bagian dashboard sampai ke door trim juga, yang membuat kesannya tuh minimalis. Dan di depan kita langsung disuguhkan dengan layar entertainment display sebesar 15,6 inci yang gede banget ini, dan layoutnya landscape. Sementara untuk multi information display itu berukuran 8,8 inci. Jadi udah full digital semua. Yang sebenarnya emang kelihatan kecil tapi mungkin informatif. Cuma sayangnya untuk unit yang dipajang di IMS 2024 ini kita belum bisa ngelihat karena mobil ini belum bisa kita nyalakan sama sekali. Jadi kita belum bisa mengupas detail soal apa isi dari entertainment display, apa isi dari multi information display-nya. Setir, dia jauh lebih ergonomik sekarang. Dibandingkan dengan Bingo dan REV, nggak cuma tilt doang, dia bisa tilt dan teleskopik. Kalau Bingo EV dan REV kan cuma bisa tilt ya. Jadi untuk ergonomi berkendaranya bisa dipastikan Cloud EV ini jauh lebih baik dibandingkan dengan dua adiknya tersebut. Nah, pengaturan kursi juga masih full elektrik, bisa reclining maju mundur, dan ini bener-bener proporsinya pas untuk sebuah mobil, pas untuk dikendarai dibandingkan dengan Bingo EV dan juga REV yang proporsinya kalau misalkan orang lebih tinggi daripada gua, itu ngatung kakinya. Kursinya juga dia bisa naik turun, dan yang gue suka nih ya, desainnya itu bener-bener sesuai dengan namanya, kayak awan, dan ini bener-bener plush banget, empuk banget, enak, nyaman loh. Dan untuk desain rim ya, lebih nyaman dibandingkan REV dan juga Bingo EV. Wah, bener-bener proporsi sebuah mobil nih. Seharusnya nih Bingo juga begini nih harusnya. Enak banget kursinya, empuk. Sebenarnya di luar sendiri ada yang interior putih ya, tapi yang dipajang di IMS emang yang warna gelap gini, mungkin untuk memberikan kesan kalau interior nggak gampang kotor nih. Karena kalau yang putih itu kan gampang kotor, agak susah ngerawatnya. Nah, sekarang kita bahas soal konsol tengahnya, di mana konsol tengahnya memiliki kompartemen penyimpanan yang banyak juga nih. Pertama, di bagian paling bawah dia ada sliding door yang bisa kita buka nih. Ini bisa memuat banyak banget barang di sini, dan terdapat dua colokan USB Type A yang untuk ngecas dan juga untuk menyambungkan HP kita ke entertainment display-nya. Terus ke bagian atas ada cup holder yang berbentuk wajik nih, dan ada icon gelas kopi juga gelas popi nih. Nah, tuh ya, yang dimana ini bisa kita copot dan membuat cup holder ini jadi lebih lapang. Mungkin kita bisa naruh gelas popi kali di sini ya, sama gelas kopinya juga di bagian depan. Sekarang kita pasang lagi, pelan-pelan masangnya karena agak keras nih. Terus ke belakang lagi dia ada wireless charging yang muat HP berukuran 6,4 inci. Di belakang lagi ada kompartemen penyimpanan yang nggak dalam-dalam banget tapi luas dan dilapisi karet, dan juga terdapat colokan 12 volt. Jadi bisa ngecas di konsol tengahnya sini. Jadi benar-benar luas ya kompartemen penyimpanan di bagian tengahnya. Di atas sendiri sebenarnya nggak ada apa-apa yang spesial ya, cuma ada paling tombol hazard, terus tombol lampu yang udah LED juga, lampu interior. Nah, ini spion tengahnya emang kalau misalkan kita day and night view gini kita aktifin, nggak ada kamera yang aktif karena emang slot kamera yang tadi kita sebutin itu masih kosong. Tapi mungkin bisa ditambahin fitur itu untuk pasar Indonesia. Keren juga sih kalau ditambahin fitur itu, karena kalau misalkan objek atau spion tengah ini terdistraksi ya dari penumpang belakang yang penuh, itu bisa kita nyalain kamera belakangnya biar objek di kursi belakang itu tidak menghalangi pandangan driver ke bagian belakang. Keren juga kalau ada fitur kamera tersebut. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa ada kompartemen yang gede nih di bagian kaca depannya ini. Karena kalau di luar sendiri yang Baojun Yunduo ya, itu dia memiliki ADAS dari DJI. DJI yang kalian kenal itu sebagai merek drone. Nah, ADAS itu dari DJI juga. Apakah nanti masuk ke Indonesia? Ya mungkin nanti akan dimasukkan ke Indonesia, karena REV dan Bingo sendiri itu belum memiliki ADAS. Jadi kalau misalkan Cloud EV ini ada ADAS ya benar-benar saling melengkapi apa yang tidak ada di adik-adiknya tersebut. Oke, untuk bagian depan sih itu aja. Paling gue pengen mention juga
bagian door trim ini banyak banget kompartemen penyimpanan, seperti buat naro botol juga bisa, buat naro barang-barang kayak misalkan tongtol atau misalkan dompet. Tapi tempat penyimpanan botol juga tersedia di bagian dashboardnya juga, yang dimana ini nggak ada cooler atau apapun sih yang disemburin AC. Jadi kayak ya udah bisa buat naro botol aja di dashboard tengahnya sini. Oke, terus juga gue pengen mention ini lubang speaker banyak banget loh di door trim, ada di pilar A juga ada. Dan kita nggak tahu nih apakah ini asli atau enggak. Kalau misalkan asli, keren juga, banyak banget keluaran sound systemnya. Cakep sih. Dan build quality-nya padat. Nih bagus. Build quality pintu dan dashboard segala macam ini bener-bener kualitasnya rata ya dan kokoh. Oke. Jadi bisa kita katakan Cloud EV ini jauh lebih mobil dibandingkan dengan REV dan Bingo EV. Nah, oke, kita udah di bagian belakang si Cloud EV ini, dan dimana ini benar-benar jauh lebih lega dibandingkan dengan REV dan juga Bingo EV. Karena emang secara dimensi dia lebih gede dan membuat interior di belakangnya ini benar-benar lega banget. Nih kita lihat ya, kursi depan ini udah disesuaikan dengan posisi berkendara gue, yang dimana legroom ini luas dari lutut ke depan, nggak mentok sama sekali. Ruang main kaki lega banget, bisa leluasa, dan dia nggak ada tunneling sama sekali di tengahnya. Jadi legroom benar-benar lega. Nah, soal headroomnya memang tersisa agak sedikit ya di bagian kepala gue ini. Tapi ya dibandingkan dengan Bingo dan juga REV, ini masih lebih lega. Soal senderannya, nah di Cloud EV ini dia bisa lebih nyender. Tuh. Wah, ini mah bener-bener kayak kursi santai jadinya. Wah. Nyaman banget. Ditambah dengan kursinya yang juga empuk sama dengan kursi depannya. Pengaturan kepalanya juga bisa kita atur ketinggiannya, yang menyebabkan senderan di Cloud EV ini duduk di belakangnya bener-bener nyaman banget. Wah, lega. Ditambah ada armrest di bagian tengah yang membuat tangan kita tuh santai di belakang ini. Wah, nyaman banget. Nah, untuk kompartemen penyimpanan di bagian baris kedua dari Cloud EV ini, dia tersedia 2 cup holder di bagian armrest. Terus di bagian door trim ya, sisi kiri kanannya itu juga tersedia kantong yang cukup luas, bisa muat 2 botol 600 ml. Lubang speaker juga banyak lagi nih di door trimnya. Nih entah asli atau enggak ya kita belum tahu. Terus seat pocket ada 2 di bagian belakang, dan 1 lagi lubang di bagian belakang konsol tengah depannya ini cukup dalam. Dan lubang AC yang cuma 1, jadi ya rebutan sih kiri kanan sama tengah. Tapi buat sirkulasi udara udah cukup bagus lah untuk menyalurkan udara dingin dari depan ke belakang, jadi biar lebih cepat di baris kedua. Oh, tambah lampu baca aja sih yang udah LED di bagian sisi kiri kanannya. Oke, itu aja untuk baris keduanya. Jadi itu dia first impression kami mengenai Wuling Cloud EV, yang dimana dia benar-benar melengkapi lini model mobil listrik Wuling di Indonesia. Dari REV yang kecil banget, terus Bingo yang menengah, sampai sekarang Cloud EV yang semakin luas dan benar-benar proporsinya jadi sebuah mobil. Soal kenyamanan, soal akomodasi, mungkin Cloud EV ini cocok untuk dibawa sedikit melipir keluar kota sedikit ya. Jadi gimana menurut kalian Awan Kinton dari Wuling Indonesia kali ini? Komentar aja di bawah. Dan kalau kalian suka konten kita dari IMS 2024, klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari kita di IMS 2024. Gue Bagas Satrio, dadah!